Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir mengikuti seminar penerapan budaya positif. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Alam Wijaya Gulo, jurusan Bahasa Inggris, sekolah asal UPTD SMP Negeri 3 Morol. Baik Bapak Ibu semuanya, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita. Bapak Ibu bisa melihat konsep budaya positif. Jadi ini merupakan materi yang harus kita selesaikan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oleh karena itu, nanti mungkin pengertiannya kita akan bahas satu persatu yang ada di depannya. Langsung saja. Sekarang kita tiba pada materi yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Nah, di pembelajaran paradigma baru ini bisa kita lihat pengertiannya, yaitu pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi artinya di sini adalah pembelajaran paradigma baru itu adalah mungkin yang kita lakukan sebelumnya, yaitu mungkin secara konvensional atau tatap muka. Jadi oleh karena itu, dengan munculnya Merdeka Belajar ini, maka timbullah yang dikatakan dengan paradigma baru. Jadi yang artinya mindset baru di dalam pembelajaran, di mana dia lebih berorientasi kepada kompetensi dan karakter. Jadi yang dua ini yang perlu sekali dituntut kepada murid-murid kita. Yang pertama kompetensi, dan kedua itu adalah karakter. Mengapa? Karena percuma juga orang mempunyai kompetensi kalau tidak ada karakter, dan percuma juga orang punya karakter tetapi tidak punya kompetensi. Jadi sama saja halnya kita tidak digunakan dimanapun nanti kita berada. Tetapi di sini dia menekankan bahwa harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini yang baru ya sekarang. Dulunya mungkin yang kita tahu itu hanya beriman bertakwa. Paling setiap pagi nanti berdoa. Apa nanti berdoa. Jadi begitu-begitu terus. Namun di sini dia mempunyai dimensi. Dimensinya apa saja? Kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi mungkin yang kita buat setiap hari itu adalah misalnya kita berdoa tiap apa yang dipimpin, dan itu sudah terlaksana di UPTD SMP Negeri 3 Morol. Namun ada satu hal setelah saya lihat juga dimensi yang pertama ini. Jadi beriman bertakwa ini tidak hanya sekedar berdoa Bapak Ibu, tetapi termasuk menjaga lingkungan bersih. Misalnya kita membuang sampah, itu sudah tidak beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya, kita buang sampah sembarangan itu di jalan pun sebenarnya itu sudah tidak termasuk beriman bertakwa kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah mengizinkan kepada kita untuk menjaga alam ini agar tetap bersih. Jadi begitu. Mungkin ada pengalaman baru dari saya. Dan itu tadi. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita buang sampah pada tempatnya. Lanjut Bapak Ibu, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini yang artinya mungkin terobosan-terobosan baru.
yang kita buat di dalam dunia pendidikan. Jadi artinya sumber belajar kita itu tidak hanya satu sumber saja, tidak hanya di buku. Lanjut, bergotong royong. Nah, mungkin ini sering kita juga buat di kegiatan P5. Di kegiatan P5 itu biasanya kita lakukan hal demikian. Lanjut, kreatif. Nah, jadi di kreatif ini juga mungkin banyak siswa yang memang tahu, tetapi banyaknya menghafal, tetapi tidak kreatif. Itu juga percuma. Ya, jadi kreatif ini adalah tidak cukup kalau hanya belajar pada saat itu dan hanya materi itu juga. Tanpa actionnya, tanpa ada outcome-nya, maka siswa itu tidak pernah puas. Itu namanya kreatif. Lanjut, bernalar kritis. Nah, di sini Bapak Ibu, bernalar kritis ini mungkin yang dulu-dulu kita sebenarnya melarang siswa itu biasanya. Ketika dia banyak alasan, kita larang siswa, kamu jangan banyak alasan. Kamu sudah saya jangan banyak alasan. Tetapi di paradigma baru ini kita diajarkan, atau di kurikulum baru ini kita diajarkan untuk mengajak siswa malah untuk bernalar kritis, untuk banyak alasan. Kenapa harus banyak alasan? Karena anak itu nanti ke depannya pasti dicalonkan setidaknya jadi pemimpin, paling tidak pemimpin di negara, paling tidak pemimpin di keluarga itu. Seperti begitu. Jadi diajari siswa untuk bernalar kritis, dan termasuk anak Bapak Ibu juga di rumah. Disilakan aja, jangan ditegur. Kalau misalnya ada anak kita yang banyak alasan, itu artinya dia lagi berproses. Cuma kita di situ selalu mengarahkan, jangan ditegur. Cuman kalau dia memaki ditegur. Cuman kalau dia bernalar kritis ini, dia itu lagi membentuk pribadinya untuk menjadi seorang yang lebih kuat lagi. Jadi begitu Bapak Ibu, dan termasuk juga nanti di siswa kita, mungkin saya juga sudah terapkan di kelas, jangan kita misalnya melarang bahwa siswa itu banyak alasan, jangan banyak omong, contohnya seperti itu. Kamu tenang, biarkan dia beralasan. Pasti dia tadi tidak berbuat demikian atau kesalahan kalau misalnya dia tidak punya alasan. Paling tidak alasannya yang misalnya disuruh belajar, atau misalnya disuruh mengerjakan sesuatu, ya dia punya alasan kenapa tidak mengerjakan. Karena semalam dia sudah menonton, misalnya menonton YouTube. Setidaknya kan sudah ada alasan, sudah ada juga titik terang bagi kita bahwa oh berarti anak ini ada alasannya. Dia tidak hanya berbuat demikian. Seperti begitu. Lanjut, mandiri. Nah, jadi mungkin tadi yang ke 5 dimensi ini, dan yang paling terakhir itu adalah mandiri. Jadi kenapa timbul mandiri? Karena sudah ada ini tadi di atas, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan akhirnya itu adalah mandiri. Jadi mandiri itu ya bisa mengerjakan sesuatu juga tanpa orang lain, karena tidak selamanya kita itu bersama-sama dengan teman kita. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kita ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu, terkadang jika kita didisiplinkan, biasanya mendisiplinkan kita itu bukan bawahan, tetapi atasan kita biasanya. Maka apa? Kata disiplin itu tadi, ini dia, kepatuhan. Itu sebenarnya kata disiplin. Jadi kita sebagai pendidik sudah mengambil tekad sebelumnya bahwa kita menjadi seorang pendidik itu harus disiplin. Berarti harus apa? Ini dia, patuh. Artinya kita patuh sama atasan.
Itu dia pendidik yang sebenarnya. Dan apa yang timbul? Yaitu ketidaknyamanan. Memang ini dia masalahnya sekarang. Ketika kita patuh atau disiplin itu banyak langkah yang harus kita tempuh, banyak pengorbanan juga. Apa yang timbul? Ketidaknyamanan. Pasti kita tidak nyaman. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bangun pagi itu pasti early atau istilahnya harus bangun pagi-pagi. Nah, bukan juga hanya itu kegiatan kita di sekolah, ada kegiatan yang lain. Jadi kita sebagai pendidik tadi ataupun sebelumnya sudah kita mengambil suatu inisiatif bahwa saya menjadi seorang pendidik itu harus siap begini, disiplin. Nah, ini dia yang timbul ketidaknyamanan. Lanjut, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan Dianing Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, di sini nampak ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu semuanya, perlu saya jelaskan dulu bahwa ini tokoh pendidikan kita ini sebenarnya inilah yang menjadi panutan kita sekarang. Ki Hajar Dewantara ini yang menjadi panutan kita. Nanti Bapak Ibu bertanya, kenapa Bapak ini yang selalu muncul pada kurikulum Merdeka ini? Ini karena gagasan-gagasan daripada tokoh pendidikan kita ini sangat membangun, dan dia berpikir secara universal, bukan secara mengerucutnya, tapi dia berpikir secara universal demi mencerdaskan anak bangsa. Nah, kata disiplin tadi ini saya kembalikan di sini bahwa itu adalah murid atau pengikut. Nah, ini berarti kita pada saat ini kita adalah murid sebenarnya. Murid siapa? Yang murid pimpinan kita. Bapak pimpinan kita juga dia muridnya siapa? Itu dari dinas pendidikan. Jadi sampai berjenjang dia sampai ke presiden. Jadi siapa juga pimpinan presiden? Ya Tuhan Allah. Di situ dia pertanggungjawabkan. Jadi semua ada bagian-bagiannya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang untuk menjalankan disiplin ini adalah bukan dari ekstrinsik. Jadi artinya bukan dari luar kita, bukan hanya sebatas gambaran saja atau dari luar aja, dari penampilannya saja. Tetapi dia lebih menekankan intrinsik, itu dari dalam. Kan tadi sudah saya bilang sebelumnya bahwa disiplin positif itu tidak nyaman, memang benar, sakit. Tetapi jika kita mau berhasil sebenarnya, maka inilah yang harus kita terapkan, disiplin positif ini. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh disiplin. Jadi di sini contoh disiplin yaitu masuk sekolah tepat waktu. Ya, jadi di sini bukan saya ini, tapi kalau setidaknya kita berusaha. Begitu. Lanjut, memakai seragam sesuai ketentuan. Ini untuk sesuai. Menaati peraturan sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan tekun, mengikuti upacara, menghormati guru dan seluruh warga sekolah, membersihkan ruang kelas sesuai jadwal piket yang telah ditentukan, membayar iuran sesuai kesepakatan bersama. Apabila tidak masuk sekolah, berikan surat izin dan jelaskan alasannya dengan jujur. Tidak gaduh saat guru menjelaskan materi pelajaran di kelas. Membuang sampah pada tempatnya, bersikap sopan kepada guru, teman, seluruh warga sekolah, dan kemudian terakhir antre ketika membeli makanan atau jajan di kantin sekolah. Nah, ini Bapak Ibu contoh disiplin ini yang perlu kita terapkan untuk anak didik kita. Ya, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk mengaplikasikan disiplin ini kepada mereka, agar mereka nanti ke depan bisa bahagia
dan menggapai cita-cita mereka setinggi mungkin. Itulah konsep tokoh pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana untuk membahagiakan siswa agar mencapai cita-cita mereka setinggi-tingginya kalau boleh. Nah, bagaimana bisa tampil bagaimana bisa mencapai cita-cita kalau misalnya ini tidak diterapkan? Itulah tugas kita pada saat ini. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, jadi di motivasi perilaku ini terbagi 3, Bapak Ibu. Menurut Yanni Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita lihat, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini nanti Bapak Ibu ada tes nanti setelah ini ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ideal ini tadi motivasi eksternal yang sebelumnya kita bahas. Berarti dia kalau mempunyai motivasi itu, ini dia berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang banyak kita lihat siswa kita yang demikian. Ketika sudah tahu pekerjaan, maka lari. Ini dia motivasi perilaku manusia. Ya, dia suka lari biasanya. Sudah tahu pekerjaan, maka lari lapangan, istilahnya gitu. Sudah tahu hukuman, biasanya dulu ada yang sering bolos itu. Sudah tahu ada teman-teman yang dihukum di depan, maka dia tidak masuk sekolah. Dia mengintip, memantau. Nah, jadi itulah pertama, yang ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga Bapak Ibu. Terkadang motivasi orang mau berbuat sesuatu karena imbalan atau penghargaan. Biasanya cuan. Saya nggak mau kerjakan sesuatu kalau tidak ada uang. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya tidak ini kalau misalnya tidak ada imbalan atau penghargaan, maka saya tidak akan bekerja karena saya kerja demi ini. Jadi itulah motivasi manusia. Jadi sebenarnya jangan juga kita hanya kerja ada imbalan sama penghargaan ini dari orang. Itu dia motivasi perilaku manusia. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau motivasi internal. Nah, ini dia motivasi manusia yang tiada tandingnya. Ya. Jadi menghargai diri sendiri, dia mempunyai nilai tersendiri. Nanti saya membantu. Mengapa? Karena sebagai manusia itu adalah kita itu sebagai manusia sosial wajib saling membantu. Suatu saat nanti juga saya butuhkan, pasti dia juga membantu saya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi dari motivasi perilaku manusia yang ketiga ini, mungkin kita bisa tentukan di mana saya di sini. Mungkin kadang-kadang bukan semua. Ya, kadang-kadang tetapi tidak semua, maka ini kita bandingkan. Nah, ini dia tadi. Hukuman adalah suatu sanksi yang harus diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi nanti dipahami Bapak Ibu ya, nanti kita ada tes di sini, yaitu sanksi itu yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran. Nah, jadi mungkin sanksi ini kita lihat ini merupakan tidak sebanding sebenarnya. Jika kita dihukum tidak sebanding, ya. Itu namanya hukuman. Dan kemudian di sini biasanya merusak mental siswa ketika melaksanakan hukuman. Kemudian lanjut, konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Berarti siswa itu tadi melakukan pelanggaran, maka ini konsekuensinya, nak. Jadi artinya tadi di sini sebelum dia berbuat, kita sudah membuat konsekuensi. Nanti kalau terlambat ini hukuman, ini konsekuensinya. Kamu menumpahkan air di meja, kamu lap. Bukan kamu kasih sama teman untuk dilap.
Nah, itu dia Bapak. Yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah ini Bapak Ibu, paradigma baru itu tadi, ini dia yang baru ya. Saya juga mau berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Ini dia cara menyelesaikan masalah anak dengan baik, yaitu restitusi. Jadi mungkin nanti kedepannya kita bahas di melalui video, nanti bisa kita tampilkan bagaimana caranya melaksanakan restitusi ini kepada siswa. Jadi kita pahami dulu bahwa dia adalah proses kolaboratif. Berarti kita ada kolaboratif dengan siswa. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan. Jadi di sini begitu dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Identitas gagal dan identitas sukses. Nah, berarti tadi hukuman itu berarti termasuk identitas gagal. Mengapa gagal? Karena tadi saya bilang ini merusak mental, bukan mendidik. Nanti kita terapkan ya Bapak Ibu sama siswa kita ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Kita lihat di sini identitas gagalnya apa? Hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini dia, berarti sakit. Artinya tidak setimpal dengan yang sudah dibuatnya tadi itu. Misalkan, saya kasih contoh, dia hanya terlambat datang, maka selama 1 hari itu tidak kita biarkan masuk di dalam kelas. Itu sudah bukan ini lagi. Itu sudah sesuatu yang menyakitkan. Kan tadi ini hanya terlambat sedikit. Apa salahnya kita kasih konsekuensi samanya, ataupun kita kasih solusi? Jangan dulu ke restitusi, kita kasih konsekuensi dulu. Ya, kita panggil ke sini. Kenapa kamu terlambat? Begini Pak, begini ada kerjaan saya begini. Nah, jadi tetap ada konsekuensi dari Bapak. Jika terlambat, berarti kamu juga terlambat masuk di dalam kelas. Berarti kamu terlambat masuk, misalnya masuk mulai pelajaran jam 7.30. Berarti ketika dia terlambat, maka konsekuensinya kamu gak boleh masuk. Berarti kamu terlambat 15 menit contohnya. Berarti kamu nanti masuk jam 7.45. Jadi mungkin sejenis itu konsekuensi, itu tidak merusak lah seperti itu. Lanjut, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dijangka jam. Nah ini yang kita ragukan sebenarnya. Dan ini perlu kita takuti dan waspadai. Ini jangka panjang ini, semakin sering kita hukum siswa, maka semakin kebal. Kebalnya apa? Bukan ke hal positif, ke hal negatif. Nanti kita hukum sekali, udah paling apa nanti cuci WC, mantap. Paling nanti tidak masuk di kelas, mantap. Apa nanti kerja saya? Seperti begitu Bapak Ibu. Jadi nanti dia sering terlambat lagi. Ini yang bahaya ini, waktu panjang ini. Jadi dipikir-pikirlah Bapak. Lanjut, korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah ini dia. Mungkin tadi di sini ada poin-poinnya. Pasif agresif meningkat. Nah dia di dalam ruangan itu tidak aktif lagi. Apa yang ada? Hukuman, sering dihukum. Itu mental yang ada semuanya. Mental hukuman. Artinya biasanya ini kalau tentara dia sering-sering ke Papua biasanya tahan banting, itu bagiannya. Jadi masalah otak dia nggak ada lagi. Kemudian apa? Agresif meningkat. Biasanya ini banyak berulah. Berulah ini kadang-kadang berkelahi dengan teman. Ya, karena tidak sering dinasihatin tadi. Apa yang ada tadi yang sering dihukum, sering-sering dihukum. Terakhir itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini tadi kan sering dihukum tadi, artinya siswa itu tidak takut lagi dengan kita. Harusnya ada lagi dari intrinsik kita ataupun dari dalam kita yang harus tidak kita nampakkan sekali sama anak itu. Artinya ketika misalnya kita marah, ya marah dengan pendidikan,
bukan dengan marah dari dalam, artinya semua luapkan. Artinya nggak ada lagi nanti ininya, kuncinya nanti ke depan untuk membuat anak itu kagum kepada kita, nggak ada lagi. Paling bapak saya Pak Robinson, Pak Robinson lah. Atau misalnya Ibu Suri, Ibu Surinya itu. Pengen takut sama dia. Paling tinju, oke, saya tahan. Jadi tanpa kita harus memukul atau menghukum pun siswa, mungkin kita punya trik yang lain. Bapak Ibu, kita punya trik-trik yang lain. Ya, misalnya, contohnya begini, kita beritahu nanti ke depan, kalau kamu sering dihukum begini, kalau kamu sering terlambat, apa jadinya kamu nanti ke depannya? Mau jadi apa? Ya, bisa dengan berbagai motivasi seperti itu, Bapak Ibu. Atau mau jadi kenektur nanti, mau gajinya berapa itu? 750.000 per bulan. Kamu juga skop pasir angkat di atas, gitu aja kerjanya. Beli HP sekarang berapa? 1 juta. Mati juga 1 bulan itu kerja. Ya, seperti begitu contohnya Bapak Ibu. Jadi kita lihat juga, jadi konsekuensi ini dan restitusi itu termasuk identitas sukses. Berarti kalau kita buat konsekuensi kepada siswa itu tidak salah. Yang salah itu tadi hukuman. Kita lihat disiplin. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Ini dia. Jadi mungkin tadi sudah diurutkan, dia itu tidak bersifat jangka panjang, jangka pendek aja. Dan terakhir itu memerlukan monitoring dan supervisi. Ini kita sebenarnya Bapak Ibu guru, kita selalu mensupervisi siswa sebenarnya dan selalu memonitoring. Jadi sebenarnya saya juga mau berbagi pengalaman ini agar kita tetap tahu ini sebenarnya Bapak Ibu. Kita buat jurnal ataupun kita buat notes small atau catatan kecil biasanya. Kita buat catatan kecil, lalu kita tulis nama siswa tersebut, apa kesalahannya hari itu. Ya, apa kesalahannya ini si A, si B, si C dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Jadi di restitusi merupakan pilihan. Ini juga tidak dipaksa. Siswa juga tidak dipaksa untuk melakukan restitusi ini. Mengapa? Karena dia memerlukan tahap. Ya, dia tahapnya ada validasi data, validasi tindakan, sampai ke menanyakan keyakinan. Lanjut Bapak Ibu. Ya, ini dia tadi tindakan guru di atas. Ayo silakan kita jawab Bapak Ibu, nanti kita tentukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Ini yang pertama dulu ada tindakan guru. Jadi tindakan guru ini ada di sini. Kita lihat yang pertama apa tindakannya? Oke. Ini nanti pilihannya hanya 2 ya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Sini kita baca yang pertama, tindakannya apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana Bapak? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita lihat sama-sama ya. 100. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, jadi Bapak Ibu pintar-pintar semua ini ya. Ya, lanjut kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Sudah. Hukuman Bapak. Kenapa hukuman? Karena kita membuat visinya sakit. Kita membuat visi anak tersebut sakit. Kenapa kalau terlambat lari mengelilingi lapangan? Berarti yang sudah kita buat selama ini salah. Ya. Kenapa? Karena nanti setelah mengelilingi lapangan kan dia keringat. Apa itu mau belajar? Bukan. Tapi dia itu seperti pemanasan akan bertanding sepak bola, Bapak Ibu. Jadi dia kan mau belajar.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5 dasar sekali kita dalam membutuhkan segala sesuatu. Kita lihat Bapak Ibu, apa yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar, yang artinya apa? Misalnya kita makan nasi setiap hari, karena jika kita tidak makan nasi maka kita pasti tidak bisa bertahan hidup, karena nasi itu juga merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Mungkin kita khusus Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi. Yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin ini yang paling kita perlukan sebenarnya di dunia ini. Termasuk ya, mungkin nanti paling terakhir ada kesenangan. Dikasih sayang ini dan rasa diterima inilah yang paling kita apa juga sebenarnya. Jadi rasa kasih sayang ini adalah artinya kita mau dikasihi sama orang lain. Dan terkadang kita juga mengasihi orang lain, tetapi rasa kita itu tidak diterima. Ya, rasa tidak diterima. Jadi sama saja halnya juga kita merasa kecewa di situ. Lanjut, yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi di penguasaan ini mungkin kita sebagai manusia tidak kita bisa pungkiri. Mengapa? Karena ini juga kita butuh yang pengakuan kepada seseorang. Contohnya seperti begini. Misalnya kita mau berbuat sesuatu, misalnya ada kegiatan yang mau kita lakukan, tetapi kita itu butuh diakui oleh orang. Ya, kita itu dipuji sama orang. Itu namanya penguasaan. Tetapi itu memang atas kemampuan kita, bukan karena memang kita juga meniru atau segala macam. Lanjut, kebebasan. Jadi kebebasan ini juga mungkin sama halnya kita itu tidak ingin dikekang sama orang. Kita itu butuh kebebasan dalam berbuat sesuatu. Sama halnya nanti juga dengan peserta didik kita. Ini yang kita bahas ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ini itu tertuju kepada murid. Jadi kebebasan ini siswa kita itu kadang-kadang kita lihat mereka itu ingin bebas, tidak mau disiplin, tidak mau taat sama aturan. Itu lihat kebebasan ini. Yang terakhir, kesenangan. Nah, maunya siswa kita ini butuh yang senang-senang saja. Mungkin misalnya mata pelajaran matematika biasanya X1 itu biasanya tidak ada hiburan. Jadi yang ada apa? Pasif. Sebentar-sebentar mereka bilang, ah Bapak ini kok lama kali ngajarnya. Mereka itu merasa waktu itu cepatlah berlalu. Seperti itu. Jadi mereka maunya ini butuh kesenangan. Misalnya tak bermain game, atau kalau dia mata pelajaran di PJOK biasanya mereka itu mau di luar, mau praktek main volley atau main bola. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh kasus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita lihat. Nanti di sini bisa kita kategorikan ya. Bisa kita kategorikan di contoh kasus ini di mana kebutuhan dasarnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu?
Jadi tadi yang ketiga kategori, yang 5 kategori ini Bapak Ibu atau kebutuhan dasar ini bisa kita kategorikan nanti di contoh kasus di sebelah. Kita lihat di sini. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan kebutuhan dasar manusia di sini, di mana Doni yang seringkali meminta bekal siang dengan paksa. Nah, kalau kita lihat kebutuhan dasarnya yaitu makanan. Ya, dia meminta makan. Kemudian yang berikutnya yaitu rasa kasih sayang. Nah, jadi si Doni ini juga butuh kasih sayang. Artinya ketika dia memaksa temannya untuk minta makan, ya dikasihanilah. Ketika dia minta makan, karena dia juga lapar, Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu penguasaan. Jadi penguasaan inilah dia. Penguasaan itu adalah ketika dia memaksa temannya untuk merebut makanan, di situ dia maunya dia dipuji. Wah, kamu hebat sekali karena kamu sudah merebut makanan temanmu ya Doni. Nah itu dia contohnya Bapak Ibu. Yang keempat itu adalah kebebasan. Jadi kebebasan pada cerita ini adalah ketika dia mengambil makanan temannya, maunya itu jangan diganggu, biarkan saja. Itu maunya pada konteks ini. Jadi jangan diganggu. Artinya saya ambil aja makanannya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita pikir itu tidak baik. Yang terakhir, kesenangan. Kesenangannya itu adalah ketika dia makan. Ya, mungkin kalau kita juga ketika kita makan, maka kita pasti senang, Bapak Ibu. Itu dia contoh kasusnya. Berikutnya, nah di sini bisa kita kategorikan Bapak Ibu, kita jawab sama-sama nanti. Kira-kira kebutuhan apa daripada yang 5 dasar tadi ini? Tadi yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kesenangan, kebebasan, rasa kasih sayang dapat diterima. Jadi di sini ada contoh kasus. Mari Bapak Ibu kita jawab. Nanti kita kategorikan apakah kebutuhan apa yang termasuk di dalamnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi kira-kira apa ini Bapak Ibu termasuk di kebutuhan 5 dasar apa tadi ini? Yang aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, aku seru. Entah apakah termasuk bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, rasa kasih sayang, atau apa kira-kira Bapak Ibu? Kesenangan ya, aku senang banget. Oke lah, kita lihat. Iya, benar sekali. Ini juga penting untuk kita Bapak Ibu ya. Untuk kita kategorikan siswa itu dia butuhnya apa? Kasih sayang, kesenangan, atau apa? Lanjut. Ibu kejar aku, ibu guru sayang aku. Apakah ini juga kesenangan, kebutuhan bertahan hidup, atau apa ya kira-kira? Tadi kan ada kesenangan, kebebasan, rasa sayang, rasa kasih sayang dapat diterima, kebutuhan bertahan hidup. Ini kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kasih sayang lagi ya. Oke, kita lihat ya. Oh, cinta dan kasih sayang. Mengapa? Karena ibu kejar aku, ibu guru sayang aku. Jadi yang artinya di sini Doni butuh disayang sama ibu gurunya. Mungkin cantik ibu gurunya kan ya. Ya, lanjut. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, tadi kan ada yang apa? Kira-kira apa ini Bapak Ibu sebelum saya jawab? Pengakuan ya. Oke, berarti tadi penguasaan. Butuh diakui. Iya, benar sekali Pak Ferdi. Mantap. Oke, berarti tadi materinya diikuti ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Berarti di sini sudah mantap ya kita cara mengkategorikannya. Terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia butuh apa kira-kira? Apa kebebasan, rasa kasih sayang, kesenangan, atau apa?
Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Kita lihat Bapak Ibu. Iya, pas. Oke, 100 ya. Baik. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Tiri. Oke, baik. Jadi saya yakin kita semua adalah guru-guru hebat yang mampu mendidik anak ini dengan baik dan mampu bisa mengkategorikan kebutuhan mana yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu. 5. Posisi kontrol restitusi. Ya. Jadi di sini posisi kontrol restitusi itu ada 5 macam. Jadi pengertian restitusi ini sudah kita bahas kemarin, sudah kita bahas tadi maksudnya. Jadi nanti kita akan bahas lagi. Jadi kita tahu dulu yang pertama posisi restitusinya itu adalah penghukum. Ya, posisi penghukum. Jadi ini posisi kita Bapak Ibu kepada murid. Ini ada sudah saya kategorikan 5 macam. Posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, jadi kita kategorikan satu-satu dulu. Mungkin kalau manajer ini kita kepala sekolah ya Bapak Ibu. Ini kepala sekolah. Mungkin yang 4 inilah posisi kita. Posisi kita ya. Yang pertama penghukum itu. Jadi posisi penghukum di situ adalah kita sebagai guru yang membuat siswa itu tidak merasa nyaman. Yang berikutnya, membuat siswa itu mentalnya rusak. Nanti bisa kita lihat ya Bapak Ibu, contohnya. Membuat dia rusak, kemudian tidak bersemangat lagi, kemudian dia mayoritas pasif di dalam belajar. Kenapa pasif? Karena tertekan batinnya dan mentalnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah dan sampai manajer. Kita lihat di sini. Di sini sudah ada. Ini dia berbagai motivasi yang tadi kita bahas. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi eksternal itu dari luar, bukan dari dalam hati kita. Jadi kita sebagai pendidik sebenarnya harus mengajar dengan hati. Ya, seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita itu mengajar dengan hati. Kita anggap anak itu sebagai anak didik kita sendiri atau anak kandung kita sendiri. Bukan karena dari perut ibu contohnya, atau saudara kita atau istri kita misalnya, tapi kita tidak menyayangi. Itu salah Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini, ini dia perannya. Identitas gagal itu adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kita lihat yang pertama. Penghukum itu adalah menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Ya, mungkin kalau selama ini kita sudah salah, maka kita perbaiki ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya merusak. Percuma kita mendidik kalau kita melakukan hal demikian di atas. Menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Saya yakin kita semua tahu apa itu artinya ya. Lanjut. Ini contohnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah itu seakan-akan ada kata-kata mengancam Bapak Ibu. Jadi ada kata-kata mengancam. Hasilnya apa? Memberontak, menendang, menyalahkan orang lain. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan mungkin juga saya sudah buktikan ini. Bukan saya yang melakukan. Dulu waktu praktek di Labilu. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Hari itu ada anak ini dipukul tanpa alasan sama gurunya. Mungkin karena tidak senang gurunya atau apa yang lain-lain. Jadi pada saat itu dia belajar silat. Saya tanya baik-baik, sini dulu. Kenapa kamu ini belajar silat? Rupanya dia motivasi lain, ada motivasi lain, yaitu apa? Balas dendam sama guru tersebut. Dan anak itu masih ada sekarang dan masih kenal. Dan gurunya juga masih posisi mengajar di SMP Nomor kalau nggak salah.
Dia guru agama. Jadi itu Bapak Ibu yang contohnya. Jadi dia memberontak, penendam jadinya. Untung aja saya panggil. Sudah tidak perlu balas dendam. Bukan begitu caranya kalau balas dendam. Balas dendam adalah dengan cara belajar. Itu dia Bapak Ibu. Tanpa kita lihat, pasti anak tersebut lagi bermain-main sesuatu di dalam hatinya. Pasti dia berpikir, saya balas dendam. Oke, saya tidak bisa lawan kamu satu orang. Saya panggil teman-teman 5 orang. Jadi begitu ya Bapak Ibu resikonya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Apa yang guru lakukan itu berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ini biasanya ibu-ibu yang sering ini. Kenapa ibu-ibu? Itu sering berceramah. Mungkin kalau bapak-bapak ya yang pas-pas saja. Dia di sini memang tidak marah, membuat orang merasa bersalah. Dia malah lembut bilangnya. Tapi apa yang terjadi di sini? Kamu sudah mengecewakan ibu. Hanya mengatakan kamu mengecewakan. Jadi yang artinya ketika kita bilang sama murid kita tersebut, maka dia tersimpan di memorinya. Ingat Bapak Ibu bahwa usia anak itu ada prosesnya, atau diagram usia anak itu ada. Dia masih posisi SD, SMP, SMA itu dia memorinya masih tidak bisa dilupakan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus berpikir lebih dahulu sebelum kita lakukan. Hanya masalah bilang kecewa, bukan apa-apa, hanya bilang kecewa. Apa hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah ini siswa kita yang terjadi. Makanya siswa kita kenapa sering menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Tapi mungkin di SMP kita tidak ada seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan, yaitu posisi identitas berhasil sukses. Jadi posisinya apa di sini? Kontrol positif. Oke, nah ini dari yang baik. Menjadi seorang teman untuk siswa. Ini Bapak Ibu. Menjadi seorang teman, yaitu membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Kita lihat contohnya apa? Lakukan untuk Bapak Ibu. Ya, sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, ini contohnya misalnya seperti begini. Kita panggil siswa tersebut, misalnya dia ribut. Kebetulan juga di kelas itu kita disuruh pimpinan untuk menggantikan, bukan kita yang masuk, tetapi hanya menggantikan. Apa yang kita bilang sama anak tersebut? Nah, tenang dulu ya. Kita baik-baik di situ dengan nada lembut. Nah, atau misalnya Doni, baik-baik ya, tenang ya. Nanti saya dimarahi sama bapak kepala sekolah loh. Nah, itu caranya yang baik. Itu menjadi teman. Kita lihat hasilnya, ketergantungan. Nah, itu dia tadi. Berarti kalau dia tidak dipuji, kalau tidak ada yang kita kasih sebagai umpan, maka ini dia juga ketergantungan. Lanjut, sebagai pemantau. Nah, kita kadang-kadang juga jadi guru ini sebagai pemantau. Misalnya ada kegiatan anak-anak yang kita memantau aja. Inilah posisi kita. Jadi kita lihat apa? Menghitung dan mengukur. Misalnya menghitung dan mengukur ini, pekerjaanmu sudah baik ya. Hanya sebatas itu. Pekerjaanmu sudah pas ya. Oke. Tidak ada juga action. Hanya sekedar menghitung dan mengukur aja. Jadi biasanya orang matematika ini dihitung dan mengukur sejauh mana yang sudah dilakukan. Kalau sudah baik berarti sudah baik. Kalau belum, kerjamu tidak baik. Kita lihat apa peraturannya. Nah, misalnya seperti tadi, hanya menanyakan apa peraturan. Kita lanjut, apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang kamu telah lakukan, apa yang telah terjadi sekarang? Hanya sebatas itu Bapak Ibu. Tanya apa yang terjadi. Udah. Jadi apa? Hasilnya yaitu menyesuaikan bila diawasi. Berarti dia ini juga siswa ini hanya ketika diawasi di situ dia bertindak. Ketika tidak diawasi, maka dia tidak bertindak. Nah ini dia. Nah ini Bapak yang terakhir yaitu kontrol diri atau manajer. Ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu jadi kepala sekolah, ya siapa tahu nanti Bapak Ibu jadi kepala sekolah, inilah dia apanya yang harus dilakukan seorang pimpinan. Bukan action, tetapi ini dia. Apa yang terjadi? Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia
mengajukan pertanyaan, bukan tadi mengeksekusi, tetapi dia bertanya dulu. Kita lihat apa aksinya, yaitu apa yang kita yakini. Ya, seperti nanti ada contoh yang terakhir ya, nanti sudah saya buat restitusi itu bagaimana. Jadi dia misalnya begini, misalnya ada siswa kita yang menyontek. Kenapa kamu menyontek tadi? Karena belum belajar, Pak. Jadi kita kasih pertanyaan begini, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Berarti kan dia sudah menyontek, apa kira-kira keyakinan apa yang sudah dilakukan? Yaitu keyakinan tidak bertanggung jawab, tidak mandiri. Kenapa? Karena bergantung dengan teman, menyontek saat ujian. Itu dia keyakinannya, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, jadi setelah apa dia bersalah, kita jangan marahin, tetapi kita bertanya, kira-kira kamu bisa memperbaikinya tidak? Kalau sudah diperbaiki, mau jadi orang seperti apa? Nah, pasti anak-anak itu biasanya kan mereka ada cita-cita mau jadi apa, mau jadi orang yang mandiri atau orang bertanggung jawab. Berarti pasti nanti dijawabnya diantaranya adalah mau menjadi orang yang bertanggung jawab, mau menjadi orang yang mandiri. Kalau orang bertanggung jawab itu bagaimana? Berarti bisa bekerja sendiri, Pak. Artinya apa yang saya lakukan, saya tanggung jawab, tidak lari dari tanggung jawab. Jadi apa hasilnya, Bapak Ibu? Menguatkan watak atau karakter. Nah, ini dia tadi pertanyaan itu. Yaitu di sini dia menguatkan karakter anak tersebut. Lanjut, Bapak. Pertanyaan lagi, Pak. Pernyataan atau kalimat. Nah, di sini tadi siapa yang mengatakan? Ini kita lihat, Bapak Ibu. Sebelumnya tadi ini nanti ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada tes ya, Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Tadi di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira mana ya? Ini pernyataan atau kalimat, siapa yang mengatakan? Kita lihat pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah ini seorang manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia tidak marah di sini, cuma dia saya kecewa dengan kamu. Ini posisi teman atau pembuat orang merasa bersalah kira-kira. Iya, benar sekali. Kita lihat sama-sama ya. Oke, pembuat merasa bersalah. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Ya, berikutnya, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Berarti dia sudah tadi mengukur, kamu tidak berhasil. Tadi di situ ada teman, pemantau, manajer, teman. Kira-kira apa ya, Bapak? Oke. Iya. Penghukum. Oke, berarti dia sudah mengapa langsung menghardik. Kamu tidak akan pernah berhasil. Berarti ini tidak bagus ya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang sering terjadi sama kita. Kita jangan pernah menghakimi seseorang. Tidak tahu kita masa depannya bagaimana. Lanjut, ayolah lakukan demi saya. Nah, ini dia kata-kata siapa ini biasanya? Apakah teman, pemantau, atau pembuat orang bersalah? Tadi begini, ayolah lakukan demi saya. Apa? Oke, teman kita nih, Bapak ya. Iya, benar sekali. Teman, berikan tepuk tangan sama Bapak Kasat lagi. Luar biasa. Berikutnya yang terakhir yaitu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi di sini menawarkan. Ini apa kira-kira ya, Bu? Mendapatkan stiker bintang hari ini. Berarti saya bayar kamu. Yang penting kalau kamu bisa, kalau nggak bisa berarti saya nggak bayar. Tadi ada di situ ketergantungan. Tadi ada ya. Oke, seorang pemantau. Oke. Lanjut, Bapak Ibu. Satu lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Bagaimana seorang
Oh, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Bapak Ferdi selaku PKS Kesiswaan. Wow, saya yakin pasti siswa-siswa kita ini atau murid-murid kita ini menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih bermutu ya, karena PKS Kesiswaannya luar biasa sekali. Lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ini materi kita satu sebelum terakhir ya, yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya harus kita buat ya Bapak Ibu di dalam kelas. Kalau kita mungkin terutama ini dulu wali kelas. Kenapa? Karena kita buat keyakinan kelas nanti bisa kita tempel Bapak Ibu di dinding. Kita buat keyakinan kelas kita itu bagaimana? Karena ketika nanti dilanggar maka ada konsekuensi, jangan dihukum ya Bapak Ibu. Tadi sudah kita bahas, itu kita buat samanya apa konsekuensi. Kalau melanggar maka inilah saya buat. Kita lihat apa pembentukan keyakinan kelasnya, yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan universal, yaitu bersifat yang umum, bukan secara pribadi. Kita beda secara umum karena siswa kita itu bukan hanya satu orang. Jangan pula kita lihat ada kelemahan ini, maka saya buat apa keyakinan kelasnya karena ada kelemahan maka nanti ini saya hukum terus. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi maksudnya positif ini dengan tidak ada kata tidak. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jangan kita bilang atau jangan kita tulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan tidak. Tetapi dia di sini adalah positif kata-katanya. Misalnya buang sampah pada tempatnya, beri salam setiap bertemu pagi, berdoa sebelum pulang, menyapu pada pagi hari ini. Itu contohnya Bapak. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini tadi Bapak ya. Jadi keyakinan kelas itu jangan kita buat banyak. Tadi kan sudah kita singgung di bagian pertama yaitu universal. Tadi secara umum kita buat. Jadi jangan kita buat banyak. Mungkin 5 item aja. Yang penting murid kita itu tidak bingung gitu loh. Yang keempat yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah ini kita pertimbangkan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan apa kira-kira keyakinan kelas yang kita buat di sekeliling sekolah kita. Terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah di sini kegiatannya kita minta pendapat siswa. Karena jangan kita juga seorang pendidik yang membuat keyakinan tersebut. Kita di sini mengawasi aja dan kita nanti mensahkan gitu. Ya, kita minta pendapat siswa biar mereka sendiri yang berinteraksi atau berkontribusi. Kita lihat apa contoh-contoh kesepakatan kelas. Nah ini sudah saya buat Bapak Ibu, kesepakatan kelas 9 UPTD SMP Negeri 3 Morong. Nanti ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Sudah saya buat sekitar 1, 2, 3, 4, 8 item. Yang pertama, saling menghormati. Tadi mungkin sudah sering sama kita ini. Tiap pagi pun tetap bersalaman dengan murid. Kemudian partisipasi. Nah ini keikutsertaan. Misalnya ada kegiatan, mungkin contohnya yaitu tentang ibadah akhir bulan. Misalnya tari mainan misalnya. Jadi kemudian SKJ lagi. Nah di sini banyak sekali ya kegiatan-kegiatan sebenarnya. Kemudian tanggung jawab, kejujuran, menjaga kebersihan, tolong menolong, kehadiran dan kerapian. Jadi ini dia Bapak Ibu. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan karena sudah lebih jelas di atas ini dan mungkin semua kita juga sebagian Bapak Ibu guru yakin saya sudah menerapkan hal demikian. Tetapi nanti alangkah baiknya di dalam kelas kita buat keyakinan kelas. Untuk apa? Ya untuk dijalani oleh siswa. Ya, materi terakhir kita Bapak Ibu yaitu segitiga restitusi. Nah ini dia.
Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu untuk memecahkan masalah siswa. Ini dia cara yang lebih keren, yang lebih modern, dengan tidak menyinggung sama sekali perasaan siswa. Seakan dia juga tidak mengganggu lah, dan tidak juga dipuji. Mungkin awalnya nanti dipuji dan pada akhirnya dia ditanya kembali, kamu menjadi orang seperti apa. Kita lihat Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi terkadang siswa kita itu kalau sudah salah maka karakternya semakin kendor. Harusnya murid kita yang bermasalah itu sebenarnya kita bina dia. Siapa tahu nanti ke depan dia menjadi seorang pemimpin, maka dia tidak gentar lagi dengan masalah. Dia tidak pernah takut dengan yang namanya masalah. Ya, mungkin kita lihat sekarang pemimpin yang sering diapa ya, yang paling kecil lah kepala desa. Contohnya kepala desa ya Bapak Ibu. Jadi di contohnya kepala desa itu sudah pasti berbaur dengan masyarakat. Ada masyarakat yang pengetahuan tingkat tinggi, menengah, dan rendah, dan ada juga yang tidak sekolah. Jadi mungkin di sini Pak Kades dia pasti tahan dengan segala sesuatu yang ada. Ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Mungkin ada sedikit pengalaman yang saya dengar kemarin. Untuk menghadapi masalah itu adalah sistemnya biar dia sendiri yang berbicara. Biarkan saja dia berbicara. Biarkan saja sampai dia marah pun, dia tinju meja pun sekalipun, biarin aja. Setelah itu baru ambil langkah yang pasti. Sebutkan alasannya mengapa. Sebutkan yang baiknya mengapa. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi siswa kita itu dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih kuat ke depan. Ini tujuan kita ya Bapak Ibu. Kita bentuk siswa itu menjadi pribadi yang kuat, yang tahan akan masalah. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dia restitusi itu Bapak Ibu. Jadi proses ini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kalau sudah salah ya kita kecilkan. Maka yang terjadi apa? Mentalnya rusak. Dia tidak mau berbuat lagi. Padahal tadi anak ini dia punya bakat tersendiri. Ya. Nah ini dia Bapak Ibu ciri-ciri restitusi itu, yaitu restitusi bukan membahas, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ini dia restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu kalau siswa kita juga salah ya tetap kita adili. Adili itu ada tadi posisi itu. Apakah kita berikan dia konsekuensi? Yang penting di sini jangan menghukum. Tadi sudah kita lihat efeknya menghukum itu bagaimana Bapak Ibu. Yang berikutnya yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah biasanya orang atau murid kita itu sudah bersalah bukan berarti kita merusak hubungan dengan dia, malah kita perbaiki. Berikutnya yaitu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, berarti bukan dipaksa, tetapi hanya sekedar tawaran. Berarti kita panggil anak tersebut, maka kita dia adakan konseling dengan dia. Cuma dengan langkah restitusi. Berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti kita tanya kenapa dia melakukan hal demikian. Ya, berdasarkan tindakan yang sudah dilakukan. Terakhir, keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berarti ini Bapak Ibu, mungkin selama ini kita tidak pernah melakukan hal ini, maka mari nanti sama-sama kita mengaplikasikannya dan mengimplementasikannya kepada murid kita yang bermasalah. Terakhir, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, berarti dia lebih fokus kepada karakter.
Jadi kalau anak ini sudah rusak karakternya, maka ke depan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau sudah rusak awalnya, maka rusaklah terakhirnya. Ya, ibaratnya pohon akarnya tidak bagus, pupuknya tadi tidak bagus, maka sudah pasti buahnya tidak akan ada. Yang terjadi apa? Mati atau patah karena tidak kuat. Nah, sama halnya dengan murid-murid kita ini juga. Lanjut. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya. Di sini ada 3 macam segitiga restitusi. Mungkin guru matematika lebih paham akan hal ini. Yaitu yang pertama kita lihat menstabilkan identitas. Yang pertama sekali kita lihat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini yang kita tanya Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Nah, sama dengan anak tersebut tadi. Mungkin anak ini pernah melakukan salah, maka kita juga sudah pernah mungkin waktu sekolah. Jadi kita ikut serta dulu dengan anak tersebut. Ketika dia berbuat salah, kita tanya, misalnya dia menyontek, terlambat datang ke sekolah, maka kita panggil, bukan langsung memarahi, tetapi kita panggil, kita tanyakan samanya, yaitu, baik nak, kenapa kamu terlambat? Begini-begini Pak, karena semalam saya menonton TikTok, jadi saya larut malam tidurnya. Oh, apa yang kita bilang? Saya juga sudah pernah terlambat. Dulu waktu saya juga itu sudah pernah terlambat. Dan terlambat juga kan enak kan? Atau asik. Kenapa? Karena semalam kita sudah menonton TikTok juga kan? Jadi kita ikut aja dulu Bapak, untuk pertamanya, untuk menstabilkan identitas. Jadi jangan marah dulu, karena ketika dia terlambat, mentalnya itu sudah tertekan. Dengan apa? Karena sudah terlambat. Pasti yang ada di benaknya, berarti saya sudah melanggar peraturan, nanti saya pasti dimarahi. Tapi ketika kita seorang pendidik melakukan atau menstabilkan identitas, maka anak tersebut tidak langsung rusak mentalnya. Kita panggil sini. Kenapa terlambat? Semalam karena sudah menonton TikTok Pak. Oh gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Berarti pasti anak yang lain juga kan pernah seperti begini. Sudah, setelah siap langkah ini, kita tanyakan, kita validasi tindakan yang salahnya. Berarti kita validkan. Ya, yang apa di sini? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berarti dia punya alasan mengapa terlambat datang ke sekolah. Mungkin tadi ada kerja pagi, terlambat bangun atau sebagainya. Yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kita tanyakan samanya, ada nggak cara yang lebih ampuh biar tidak terlambat lagi besok? Pastikan dia jawab, ada Pak. Saya tidak menonton lagi TikTok lagi. Saya tidak menonton YouTube dan saya cepat-cepat tidur besok biar tidak terlambat bangun pagi. Sudah, setelah kita lakukan hal demikian, yang terakhir di situ kita menanyakan keyakinannya. Ya, tadi kan sudah kita buat di kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu apa saja? Lalu kita tunjukkan sama yang kita panggil. Ayo kemarin keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berarti di situ dia sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi artinya apa? Ya konsekuensi yang bermain. Sudah. Yang terakhir itu adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi setelah kita ajak dia apa, setelah kita ajak dia memahami atau menyadari apa kesalahan yang sudah dibuatnya, atau apa keyakinan kelas yang sudah dibuat tetapi sudah melanggar, lalu yang terakhir kita tanyakan, kamu itu mau menjadi orang seperti apa? Jadi setelah dia menyadari, berarti pasti ada ujung terakhirnya. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Setelah misalnya saya cepat datang pagi, apa juga yang terjadi? Berarti proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tepat waktu. Sama halnya dengan siswa. Kita tanyakan, lalu dari sini nanti termasuk keyakinan apa yang sudah dilanggar? Apakah tadi bertanggung jawab, ataukah mandiri, atau yang lain-lain? Jadi ini tergantung kasus anak tersebut. Nah ini contohnya Bapak Ibu, kita lihat contoh kasus segitiga restitusi.
Kita lihat sama-sama. Itu kasusnya yang menyontek pada saat ujian berlangsung. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, maka yang keduanya adalah validasi tindakan, menanyakan alasan. Tindakan yang di sini sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Iya, Pak. Saya juga tidak nyaman karena selalu mengharapkan jawaban dari teman. Nah, maka yang terakhirnya itu menanyakan keyakinan kelas karena dia sudah melanggar. Ya, pasti bisa, Pak. Ya, Bapak juga setuju. Tetapi ada kesepakatan atas kita yang harus kita laksanakan ketika ujian bukan? Iya Pak, dan melalui saat ujian. Kira-kira pendaki ini bisa memperbaiki? Bisa Pak. Kalau kamu memperbaiki kesalahan ini, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri. Bagaimana rasanya menjadi orang tersebut? Nyaman dan bisa bekerja sendiri. Baik. Seperti itu, mari tetap semangat. Sebetulnya, Yesus tetap belajar dan bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Ya nama saya Jenis Berkadula. Saya dari kelas 9A. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk bisa mengendalikan diri, tidak menyontek saat ujian sedang berlangsung. Kedepannya saya termotivasi untuk bisa belajar lebih giat lagi dan bisa mengerjakan ujian saya dengan sendiri tanpa melihat hasil ujian dari teman saya. Terima kasih ya Om. Bisa saya lihat hari ini kamu memakai tugasnya. Wah, luar biasa. Nah, saya lihat juga kamu terlihat cantik dengan memakai tugasnya yang menggunakan saat ini. Namun, apakah sudah sesuai dengan kesempatan sekolah? Tidak, Pak. Diserahkan rumus OSIS. Apakah diserahkan setiap keyakinan kelas kita dan keyakinan apa yang dulu diserahkan? Baik. Kira-kira apa yang diserahkan untuk memperbaiki kesalahan? Saya tidak Nah, berarti diserahkan tahu kalau tertib sekolah kita harus kita jalankan juga. Iya Pak, saya tetap semangat untuk menjalankan tertib sekolah kita. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Rizana dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk mengendalikan saya untuk tidak memakai perhiasan di lingkungan sekolah agar tidak menimbulkan rasa iri dan perbedaan sosial dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Kedepannya, saya akan memperbaiki dan tidak akan memakainya lagi. Terima kasih. Ya, Om.
Baik Bapak Ibu, jadi sudah kita saksikan bersama-sama contoh daripada segitiga restitusi ini. Jadi tadi sudah saya minta juga tanggapan siswa bahwa mereka malah senang. Ya, mentalnya itu bukan dosa, tetapi kita membangun karakter mereka itu ke depan agar lebih kuat lagi. Dan bukan berarti setiap hari nanti juga mereka berbuat salah. Makanya tadi kita buat keyakinan kelas untuk tidak dilanggar. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi semoga segitiga restitusi ini dapat kita terapkan kepada murid-murid kita kelak. Setiap nanti ada murid kita yang berbuat salah, maka kita terapkan yang namanya segitiga restitusi ini. Oleh karena itu, nanti kalau misalnya ada kendala teman-teman tidak bisa berbuat atau lupa caranya, silakan nanti konsultasi dan kita sama-sama berkolaborasi Bapak Ibu untuk menyukseskan anak didik kita agar menjadi murid yang berkarakter, berprestasi, dan berkarakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan menjadi peserta didik yang merdeka. Jadi demikian saja Bapak Ibu presentasi kita pada siang hari ini. Segala kesalahan